Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk keluarga, kita ada di segmen terakhir. Nah, kita lanjutkan, dokter. Tadi sempat terputus. Apakah selalu identik makanan yang bergizi itu dengan makanan yang mahal? Sehingga biasanya orang-orang itu menggaungkan bahwa kalau kita bermasalah urusan ekonomi, urusan finansial, sudah pasti anaknya nanti kurang gizi gitu. Tidak. Jadi kalau secara langsung faktor kesehatan kita itu status gizi itu dipengaruhi oleh asupan dan penyakit infeksi. Ya. Kalau secara langsung. Jadi ada seseorang itu perkembangan pertumbuhannya karena asupannya yang kurang atau berlebih atau karena ada penyakit infeksi ataupun ada penyakit lain. Itu yang mempengaruhi kesehatan dia. Yeah. Jadi kalau makanan dalam pengaturan makanan, kalau dalam kondisi kita normal artinya sehat, jadi makanan itu yang bagaimana kita mengaturnya. Mengaturnya itu tidak harus dengan makanan yang mahal. Dengan tempe goreng, ikan goreng, sayur bening, buah pepaya udah cukup sebenarnya, seimbang dia sudah. Udah seimbang. Sudah ya? Seimbang, sudah terpenuhi. Tidak harus pakai daging, nggak harus. Jadi bagaimana kita mengaturnya? Mungkin kalau ibu rumah tangga ya sudah punya ini ya, punya kalau kita itu punya apa tuh? Punya target hari ini berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk satu keluarga misalnya ya, 50.000 misalnya. Berarti ibu itu harus mengatur makanan untuk keluarganya itu dengan uang 50.000 itu bisa semuanya terpenuhi. Nah, bagaimana pengaturannya itu tadi? Mungkin hari ini kita makannya yang agak yang murah-murah, besoknya ada juga yang mahal, besoknya lagi murah. Artinya tetap mengaturnya itu tadi, seninya mengatur. Mahasiswa ahli gizi itu disuruh mengatur bagaimana untuk memberikan makanan cukup nggak kalau di sistem penyelenggaraan makan banyak di panti ataupun ini 20.000 makanan sehari satu orang cukup nggak, bisa nggak? Iya, ini berarti harus kan? Harus kreatif juga berarti. Iya, kalau kita satu orang 20.000 mungkin agak susah ngaturnya. Tapi kalau 20.000 itu untuk 100 porsi, 1.000 porsi pasti bisa makanannya lebih bagus. Oke, berarti karena pasti nilai cost-nya akan berpengaruh di situ. Inilah yang kita bahas di awal tadi, tantangan besar pada bagaimana mengaturnya gitu, mengaturnya karena harus kreatif nih. Bukan hanya ilmu kesehatannya, ilmu seninya juga harus diuji di sini. Gizi itu kan ilmu dan seni. Gitu. Oke, Pak Anang, pesannya kepada seluruh masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini dan juga harapan ke depan seperti apa? Silakan, Bapak. Baik. Pada masyarakat Provinsi Bengkulu, ya khususnya artinya dengan momen tema Hari Gizi Nasional, saatnya masyarakat, keluarga terutama ya, itu harus mulai aware, sudah harus memperhatikan bagaimana sih makanan keluarga kita. Karena makanan keluarga kita menentukan juga kualitas keluarga kita ke depan. Jadi memang makanan keluarga kita itu harus diatur sedemikian rupa karena anak-anak kita ingin meneruskan kan keluarga kita, mereka ingin berprestasi dan tentunya makanan itu juga nanti akan menjadi daya kompetitif kita di dunia, karena Presiden membuat program ini tujuannya apa? Tujuannya agar status gizi masyarakat menjadi seimbang, menjadi normal, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Di satu sisi kita melihat masih ada kasus-kasus masalah stunting atau memang gizi kurang. Tapi di sisi lain juga mulai ada masalah gizi lebih, ya, obesitas. Nah, kita sebagai ahli gizi di sini ingin memberikan pesan kepada masyarakat, mari bersama-sama para ahli gizi untuk bisa kita membuat
kondisi status gizi masyarakat kita menjadi normal. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari masalah-masalah gizi baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Dan tentunya kami di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sehingga bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa membangun masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu ini menjadi masyarakat yang kompetitif, bisa punya daya saing, berprestasi dan tentunya untuk kemajuan provinsi kita. Oke. Insya Allah, dan bergabunglah bersama kami di jurusan. Itu kata terakhirnya. Dokter Emi, singkat pada pesan kepada seluruh masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini. Baik, di Hari Gizi Nasional yang ke-65 ini temanya adalah pilih makanan sehat untuk pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Jadi pada masyarakat tentunya ketahanan pangan di keluarga itu adalah pondasi untuk keluarga. Makanan yang diberikan kepada keluarga kita itu merupakan pondasi untuk mengembangkan generasi kita, terutama anak-anak kita. Dan dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita, nah, itu merupakan salah satu bentuk peran serta kita untuk memajukan Bengkulu tentunya. Oke, dan ini harapan kita bersama, semoga kedepannya kualitas gizi daripada setiap anak dan setiap generasi penerus akan jauh lebih baik dari hari ini. Iya, harus. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol di tema kita hari ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.